Halo pemirsa, selamat datang di channel True Crime ID, channel yang menceritakan kisah nyata kriminal yang sempat viral di Indonesia. Sebagai informasi, kisah ini disusun dari berbagai sumber dan referensi yang saya kumpulkan, baik itu berita tertulis, tayangan video, dan juga podcast. Selamat menikmati. Episode kali ini akan menceritakan tentang pembunuhan Edi Chandra Purnama atau dikenal dengan nama Pupung, seorang bos marketing di Mekarta, dan juga anaknya yang bernama Muhammad Adi Pradana alias Dana. Pupung adalah salah satu sosok sukses ibu kota. Bekerja sebagai manajer marketing di Mekarta, penyedia lalat berat Caterpillar, dan memasarkan sejumlah proyek eksklusif di Jakarta. Hal ini membuat Pupung mempunyai harta yang tidak dapat dipandang sedikit. Walaupun dipandang sebagai orang sukses, anehnya Pupung terperosok ke dalam teori konspirasi aneh, yaitu Flat Earth atau bumi datar. Ia bahkan mendirikan komunitas bumi datar bersama anaknya sebagai co-founder. Pada tahun 1995, Edi Chandra Purnama menikah dengan istri pertama yang bernama Heni Handayani dan memiliki seorang putra bernama Muhammad Adi Pradana alias Dana. Sayangnya, kesuksesan dan kekayaan materi tidak membuat pernikahan mereka harmonis. Masalah sering terjadi dan beberapa tahun kemudian mereka bercerai. Lama melajang hingga usia Pupung menginjak 44 tahun saat akhirnya bertemu dengan Aulia Kesuma alias Mimi yang hampir 20 tahun lebih muda darinya di sebuah situs kencan. Sepertinya sudah lumrah ya, pria duda yang mapan pasti dapatnya gadis-gadis muda. Sungguh beruntung. Awalnya Aulia adalah seorang wanita cantik keturunan Tionghoa asal Lampung yang baru menjadi mualaf. Bekerja menjual pakaian dan aksesoris lumayan populer di komunitasnya. Pupung dan Aulia mulai berkencan pada awal tahun 2010 dan mulai serius. Hingga akhirnya menikah di tahun yang sama. Dapat gadis muda, Pupung pasti sangat gembira. Pada saat pernikahan, Dana telah berusia 14 tahun. Pada awalnya ia terlihat cocok dengan ibu tirinya. Oh ya, Aulia ternyata mempunyai dua keponakan yang dirawatnya, Kelvin 16 tahun dan Angela 14 tahun. Setelah menikah dengan Pupung, Aulia dan dua keponakannya diboyong ke rumah Pupung, sebuah rumah besar 2 lantai dengan 5 kamar tidur di kawasan Lebak Bulus. Seperti di kisah sinetron, pada awalnya semua nampak bahagia dan baik-baik saja. Tetapi lama-kelamaan sifat asli masing-masing keluar dan masalah mulai bermunculan. Bisa ditebak, Dana tidak menyukai keluarga barunya. Aulia tegas, disiplin, dan galak. Kelvin sombong, Angela tidak mau bergaul. Banyaknya konflik membuat Pupung memutuskan untuk memindahkan dua keponakan Aulia ke sebuah apartemen di Kalideres, Jakarta Barat. Setelah sempat retak karena masalah tersebut, Pupung dan Aulia kembali rukun. Dibantu Pupung, Aulia membuka restoran di lahan sebelah rumah mereka, menghabiskan dana sekitar 2,5 miliar didapat dari pinjaman Bank BRI. Bisnis melaju pesat, restoran mendatangkan untung. Otak bisnis Aulia tidak puas begitu saja. Ia pinjam lagi 7M di Bank Danamon untuk membangun butik dan salon di sekitar restoran. Angsuran membengkak 200 juta per bulan. Tidak masalah, Meme bisa membayarnya dengan mudah. Merasa di atas angin, Aulia mengembangkan lagi sayapnya dengan membuka butik baru di ITC Permata Hijau dan di Blok M. Tidak hanya bisnis yang sukses, pada tahun 2015, Aulia dan Pupung dikaruniai putri cantik bernama Reina. Sungguh rumah tangga yang sempurna pada awalnya. Beberapa tahun kemudian, badai besar pun segera dimulai. Depan restoran dibangun jalan tol, pengunjung jadi sepi, bisnis meredup, dan akhirnya gulung tikar. Angsuran sebesar 200 juta per bulan menjadi sangat berat bagi Aulia. Ditambah dengan gaya hidup mewah businesswoman, keuangan Aulia sungguh terjun bebas.
Merasa kewalahan, Aulia kemudian meminta bantuan suaminya untuk mengcover cicilan-cicilannya di bank. Karena jumlahnya sangat besar, Pupung tidak sanggup. Aulia kemudian memujuk suaminya untuk menggadaikan rumah yang menjadi harta yang sangat berharga karena diwariskan oleh sang ayah. Tentu saja Pupung menolak mentah-mentah bujukan itu. Sang businesswoman mulai putus asa. Dia mulai curhat pada pembantunya yang bernama Teti. Mungkin Teti juga memiliki otak kriminal. Bukannya menenangkan, Teti malah menyarankan Aulia untuk menyantet Pupung. Terdengar seperti kisah sinetron lagi ya. Tanpa disangka, Aulia menganggap saran itu masuk akal. Dan mereka akhirnya menemui Tini, teman Teti asal Lampung Selatan, beserta suaminya Rodi yang merupakan suami kedua Tini. Oh iya, Rodi ini lumayan ditakuti di lingkungannya karena memiliki badan kekar dan sedikit tahu ilmu hitam. Bahkan menurut Tini, suami pertamanya tewas karena disantet Rodi. Sungguh saya tidak mengerti pola percintaan sadis seperti ini. Setelah negosiasi, Tini dan Rodi menyanggupi membantu Aulia untuk mencari dukun santet dengan biaya 45 juta dan Aulia pun setuju. 1 bulan telah berlalu. Pupung tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah mereka. Santet tidak bekerja sesuai harapan. Aulia kembali menghubungi Rodi. Rodi berdalih, suami ibu punya ilmu kebal, sulit ditembus. Untuk menghilangkannya, ibu harus berhubungan badan dengan pria lain sebelum berhubungan dengan suami. Kalau tidak ada orang, saya bisa membantu. Rodi sungguh pintar memanfaatkan kesempatan ya. Kita pasti berpikir, pada akhirnya Aulia dan Rodi berhubungan badan. Tapi ternyata Aulia menolaknya. Tidak patah arang, Aulia menjadi lebih sadis. Yang tadinya berpikir ilmu santet untuk meluluhkan hati suaminya, kini Aulia berencana untuk membunuh Pupung dan Dana agar rumah beserta harta warisannya jatuh ke tangannya. Rodi kembali dihubungi dan dia meminta 25 juta untuk datang dan menghabisi nyawa Dana dan ayahnya secara langsung. Aulia setuju, uang ditransfer. Minggu berganti bulan, Pupung dan Dana masih hidup dan sehat walafiat. Aulia menjadi geram, 70 juta sudah melayang tanpa hasil. Rodi berdalih, Pupung sulit dibuntuti karena jarang keluar rumah. Rodi kemudian menawarkan rencana lain, menemui dukun santet yang lebih sakti yaitu Mbah Borobudur. Gelap mata, Aulia pun setuju. Sejumlah uang untuk santet membunuh dari Mbah Borobudur ditransfer. Tidak juga membuahkan hasil, tapi anehnya Aulia masih tetap mempercayai gerombolan itu. Di sini saya mulai berpikir, apa jangan-jangan malah Aulia yang menjadi korban santet mereka? Tidak ada yang tahu. Karena Pupung dan Dana masih tetap hidup, Aulia menjalankan rencana selanjutnya. Bersama Teti, ia mencari dukun santet lain bernama Mbah Mung alias Aki. Aulia langsung mengutarakan keinginannya untuk menghabisi nyawa suami dan anak tirinya. Tapi Aki mengatakan tidak sanggup sendiri. Dia ingin mencari 2 tambahan orang dengan biaya 100 juta. Seolah tidak memiliki masalah keuangan, Aulia setuju untuk membayarnya. Tanggal 24 Agustus 2019, Aulia menyewa penginapan di Oyo, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan mulai menyusun rencana bersama Rodi, Alpad yang merupakan anak tiri Rodi, Tini, Aki dan 2 orang suruhan bernama Agus, 25 tahun dan Sugeng, 36 tahun asal Lampung. Aulia juga membeli perlengkapan yaitu sarung tangan, alkohol 70% dan Cito untuk membius. Berikut juga Spalres yang digunakan sebagai obat tidur. Pukul 7.30 malam, Aulia dan gerombolan menuju Lebak Bulus untuk mengeksekusi Pupung dan Dana dengan menaiki Toyota Calya hitam. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Alphard bertingkah aneh seperti kesurupan. Rodi mengambil alih, seolah menjadi pawang menyadarkannya dari kerasukan. Merasa tidak diberkati, Rodi dan anak tirinya memilih mundur dari rencana. Aulia pun tidak patah semangat. Ia tetap berjalan sesuai rencana untuk membunuh Pupung dan Dana bersama Agus dan Sugeng. Pukul 8.30 malam, Aulia memasuki rumah bersama anak perempuannya Reina dan seorang babysitter bernama Bella.
Pupung sedang menonton TV di ruang tengah. Dana tidak ada di rumah. Sementara Agus dan Sugeng bersembunyi di garasi. Tidak hanya mereka, Kelvin pun ternyata menyusul. Ia menunggu di dalam sebuah mobil di luar pagar rumah. Aulia kemudian membuat 2 gelas jus yang telah dituangi obat tidur. Satu untuk suaminya dan satu lagi ditaruh di kulkas untuk anak tirinya, Dana. Beberapa saat kemudian, Kelvin mulai memasuki rumah secara diam-diam. Bersama Agus dan Sugeng, mereka menuju ke kamar Teti secara perlahan dan menunggu kode dari Aulia. Jus berisi obat tidur telah ditenggak habis oleh Pupung. Tidak mempan. Pupung masih bugar dan tidak ada tanda-tanda mengantuk. Aulia putar otak. Ia pun bertindak genit dan mengajak suaminya berhubungan badan. Dengan harapan Pupung lelah dan tertidur setelahnya. Wah, saya tidak habis pikir. Apakah Aulia bisa menikmatinya sementara pikirannya hanya satu, menghabisi Pupung setelah selesai bercinta. Setelah selesai berhubungan, Aulia pura-pura pergi ke kamar mandi dan mencari Kelvin, Agus, dan Sugeng. Kamar demi kamar dibuka, tetapi mereka tidak ada. Geram, Aulia kirim SMS ke Kelvin. Kelvin menjawab. Katanya Agus dan Sugeng bernyali ciut dan tidak berani melanjutkan, memilih mundur. Aulia tambah geram. Ia kemudian menawarkan 500 juta asalkan mereka mau balik ke rumah dan melanjutkan rencana. Tanpa berpikir panjang, Agus dan Sugeng setuju dan balik ke rumah Pupung. Hari telah lewat tengah malam. Pupung tertidur dan Dana telah pulang ke rumah. Aulia menawarkan jus yang ada di kulkas kepada Dana, tapi hanya diminum sedikit. Rencana Aulia kembali terancam gagal. Ia lalu menghubungi Kelvin, menyusun rencana baru, menyiapkan whisky yang salah satu gelasnya telah dibubuhi obat tidur dan menyuruh Kelvin untuk pergi ke kamar Dana dan mengajaknya minum. Kelvin pun melaksanakannya, sementara Agus dan Sugeng menunggu di garasi. Dana, seorang anak shuffle dan easygoing, menerima tawaran minum Kelvin dengan senang hati, walaupun sebelumnya Kelvin tidak pernah ramah kepadanya. Mereka minum, musik di setel keras-keras. Kini tiba saatnya ke rencana inti, yaitu eksekusi. Aulia, Agus, dan Sugeng dengan peralatannya siap untuk membunuh. Mereka pergi ke kamar Pupung secara perlahan. Menggunakan handuk yang telah dibasahi alkohol dan cito, Aulia membekap mulut Pupung yang sedang terlelap dengan sekuat tenaga. Pupung meronta-ronta. Agus memegangi tangan. Sugeng memukul-mukul badan dan kepala dengan keras. Leher diinjak. Darah bercucuran dari mulut dan hidung. Pupung pun tewas. Tidak ada yang mendengar keributan ini karena musik keras di kamar Dana. Sementara Dana yang diberikan whisky oleh Kelvin belum juga tertidur, tetapi mata mulai terpejam sembari mendengarkan musik kesukaannya. Setelah membungkus dan mengikat mayat Pupung, Aulia, Agus, dan Sugeng menuju kamar Dana secara perlahan. Dana terpejam. Handuk bius diberikan pada Kelvin. Kelvin kemudian membekap mulut Dana dengan sekuat tenaga. Aulia menudukinya. Agus dan Sugeng menghantam seluruh tubuh Dana dengan kuat. Tidak berselang lama, Dana pun juga tidak bernyawa. Misi telah berhasil. Ayah dan anak telah tewas. Sama seperti ayahnya, mayat Dana juga dibungkus dan keduanya dibawa ke garasi lalu dimasukkan ke bawah kolong mobil milik Kelvin. Keesokan harinya, setelah selesai membersihkan percikan darah di kedua kamar korban, Aulia, Agus, dan Sugeng berencana membakar rumah dengan kain yang disirami bensin dan obat nyamuk bakar sebagai timer. Tujuannya agar orang mengira Pupung dan Dana tewas dalam insiden kebakaran. Obat nyamuk dinyalakan. Aulia dan komplotannya pergi meninggalkan rumah dengan mobil Aulia. Sesampainya di pom bensin Ciputat, Teti, Agus, dan Sugeng diturunkan. Diberi uang 10 juta agar mereka balik ke Lampung. Sisa pembayaran dijanjikan Aulia dilunasi setelah rumah yang didaksir bernilai 26 miliar berhasil dilelang pihak bank. Beberapa jam kemudian, asap tebal terlihat dari lantai 2 rumah Pupung. Tetangga yang mengetahuinya segera menelpon pemadam kebakaran. Tak berselang lama, api pun berhasil dipadamkan.
Tetangga berinisiatif menelpon Aulia, mengatakan bahwa rumahnya hampir terbakar. Mendengar kabar itu, Aulia marah dan geram. Rencana gagal total. Ia pun kembali ke rumah itu bersama Kelvin. Mereka kemudian memasukkan kedua mayat ke dalam mobil Kelvin dan berkendara menuju Sukabumi. Aulia memuntuti dengan mobil yang berbeda dari belakang. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di pinggir jurang di Jalan Raya Cidahu, Parakan Salak, Desa Pondok Kaso Tengah, Sukabumi. Lokasi sepi, tidak ada pemukiman. Sangat cocok untuk membuang kedua mayat. Kelvin kemudian menyiram seluruh bagian dalam mobil dengan bensin. Dari kursi depan, ia menyalakan korek api dan melemparnya ke belakang. Api menyala hebat dan tiba-tiba menyambar tubuh Kelvin. Sebagian wajah, tangan, dan kaki melepuh terbakar. Kelvin menjerit, kesakitan, dan berusaha memadamkan api. Setelah api padam, Kelvin masuk mobil Aulia dan tancap gas menuju rumah sakit pusat Pertamina di Jakarta. Mobil yang terbakar hebat tidak jadi didorong ke dalam jurang, melainkan terbakar hebat di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, muncul seorang warga bernama Suryana alias Pakuya. Ia adalah seorang petugas kantor kepala desa Pondok Kaso Tengah Cidahui yang sedang melihat proyek perbaikan irigasi. Dilihatnya mobil terbakar hebat, Pakuya langsung menelpon polisi. Beberapa menit kemudian, warga dan polisi berdatangan, disusul oleh damkar. Api pun padam. Mereka menemukan dua jasad terbakar yang telah menjadi tulang belulang. Keduanya lalu dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Dari barang bukti di TKP, polisi menduga ada satu korban lagi yang terbakar dan berhasil menyelamatkan diri ke rumah sakit. Informasi kemudian disebar ke rumah sakit sekitar. Sampai akhirnya, Rumah Sakit Pusat Pertamina melaporkan seorang pemuda datang dengan luka bakar bersama ibunya dan masih dirawat di sana. Tim Polri kemudian mendatangi rumah sakit dan menemui Aulia. Aulia gugup dan mengelak, seolah tidak ada kesedihan mendengar mobil suaminya terbakar hangus di pinggir jalan. Di kantor Polres Sukabumi, Aulia membenarkan korban yang terbakar di mobil tersebut merupakan suaminya Edi Chandra Purnama dan anak tirinya Dana. Interogasi lebih lanjut pun dilakukan, hingga akhirnya Aulia mengakui perbuatannya dibantu oleh semua orang yang terlibat. Tidak hanya rencana pembunuhan, Aulia juga mengungkap kebohongan besar. Dia sebenarnya berumur 10 tahun lebih tua dari yang dia bilang sebelumnya. Pernah menikah dengan pria bernama Robert dan punya 2 anak, Kelvin dan Angela. Ya, ternyata mereka bukan keponakan, melainkan anak kandung Aulia sendiri. Bahkan nama aslinya bukan Aulia, tapi Emilia. Kasus pun kini menemui titik terang. Kelvin dan komplotan lainnya akhirnya ditangkap. Februari 2020, sidang perdana dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Agus dan Sugeng, sedangkan Kelvin dan Aulia disidang pada tanggal 10 Februari 2020 dan dihadiri oleh keluarga Pupung dan mantan istrinya. Sementara Rodi, Tini dan Alphard disidang 11 Februari 2020. 15 Juni 2020, vonis dijatuhkan. Tini 10 tahun, Alphard 12 tahun dan Rodi 14 tahun. Agus dan Sugeng seumur hidup. Sementara aktor utama dari kasus ini, Aulia dan Kelvin, dijatuhi hukuman mati. Sungguh tragis dan sangat disayangkan. Oke pemirsa, sekian video kasus kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video kasus selanjutnya.